Halo, selamat siang. Hari ini jumpa lagi kita dalam kelas perawatan paliatif, di mana pada hari ini topik kita adalah perawatan paliatif ditinjau dari perspektif agama dan spiritualitas, sosial dan budaya. Berikut adalah pokok bahasan. Ya, bahwa hari ini kita sudah berada di pertemuan ke-9 dengan topik perawatan paliatif dalam perspektif agama dan spiritual dan sosial dan budaya. Jadi ada dua bagian. Di mana pada bagian pertama, yaitu perawatan paliatif dalam perspektif agama dan spiritual, pokok bahasannya ada 5, yaitu tinjauan agama dalam perawatan paliatif, spiritualitas dan religiusitas, kematian dalam perspektif agama, barrier dan strategi spiritual care, peran perawat dalam spiritual care. Sedangkan yang kedua, perawatan paliatif dalam perspektif budaya dan sosial, ada 2 topik bahasan, pokok bahasan yaitu tinjauan sosial tentang perawatan paliatif dan tinjauan budaya tentang perawatan paliatif. Sekarang kita masuk yang pertama terlebih dahulu, perawatan paliatif dalam perspektif agama dan spiritual. Baik, yang pertama adalah tinjauan agama dalam perawatan paliatif. Ya, agama dan spiritual itu sesuatu yang saling berkaitan satu sama lain. Bisa kita katakan bahwa spiritual itu memiliki makna yang lebih luas dibandingkan dengan agama. Seseorang memiliki spiritualitas yang tinggi, diikuti juga memiliki nilai-nilai agama yang baik pula. Sebaliknya, seseorang yang memiliki nilai agama yang baik belum tentu memiliki spiritualitas yang tinggi. Berdasarkan hal tersebut, maka tentu pada perawatan paliatif, spiritual maupun agama ini menjadi hal yang sangat penting di setiap kejadian kehidupan seseorang, termasuk ketika orang tersebut lahir atau mengalami sakit, trauma, bahkan mengalami kematian atau menjelang ajal. Nah, spiritual dan keberagamaan inilah yang telah terbukti memiliki manfaat untuk mencapai kesejahteraan holistik pasien. Kalau bicara tentang kapan mulainya, maksudnya kapan diketahui bahwa spiritual dan agama itu berpengaruh terhadap kesejahteraan holistik pasien, tentu ini sudah dirasakan dan diketahui sejak zaman dahulu, ya, sejak zaman-zaman luhur kita. Bahkan nilai-nilai agama itu muncul terlebih dahulu, Bapak pikir ya, dibandingkan dengan ilmu-ilmu kedokteran misalnya, atau bahkan ilmu-ilmu keperawatan itu sendiri. Oleh karena itu, tidak bisa menjadi alasan bahwa memang keberagamaan, agama dan spiritualitas itu menjadi elemen dasar sebenarnya, ya. Disebut dengan elemen dasar artinya bahwa memang itu sebagai fondasi yang harus kita berikan pelayanan kepada pasien di atas pelayanan-pelayanan yang lain. Ditambah dengan Puchalski 2013 yang menyatakan bahwa pasien-pasien paliatif ini sering mengalami yang disebut dengan total pain. Artinya, menggambarkan kondisi distres pasien akibat spiritual, psikososial, dan fisiknya distres. Artinya mengalami gangguan atau terganggu. Bahkan kalau kalian tahu teori dari Puchalski ini tentang the biopsychosocial spiritual model of care, maka spiritual termasuk agama di dalamnya itu berada di center, ya, di pusat, dikelilingi oleh sosial, fisik, emosional. Nah, spiritual ini berada di tengah-tengah dari ketiga itu. Berdasarkan hal tersebut, maka seorang praktisi kesehatan sebaiknya mengetahui akan pentingnya peran agama, termasuk spiritualitas pasien dan keluarganya. Namun kenyataannya kadang-kadang tidaklah demikian. Kadang-kadang ya. Karena apa? Keberagamaan dan spiritualitas itu sering terabaikan dalam tatanan klinis. Ini menurut Selman Young Vandermeer dan kawan-kawannya tahun 2014. Dia bicara seperti itu.
Berikutnya kita lihat spiritualitas dan religiusitas atau agama. Ya, sudah Bapak katakan di awal bahwa agama itu tidak sama dengan spiritualitas. Baik, kita lihat spiritualitas terlebih dahulu. Spiritualitas adalah aspek kemanusiaan merujuk pada seseorang mencari dan mengekspresikan makna, tujuan atau maksud, dan cara pengalamannya. Jadi kata kuncinya ada di mana? Ada di mengekspresikan makna, tujuan, dan maksud, dan cara pengalaman. Contoh, hubungan dengan religiusitas itu apa? Ya, nanti muncul istilah religiusitas ya. Religiusitas itu adalah perangkat kepercayaan yang merujuk pada aktivitas keagamaannya. Contoh misalnya beribadah. Ya, kalau yang Muslim misalnya Islam sholat gitu ya. Yang Kristen misalnya beribadah, berdoa pribadi atau pergi ke gereja. Nah, itu apa makna dia melakukan kegiatan ibadah itu? Nah, ini yang harus muncul dalam diri manusia. Tujuannya apa? Maksudnya apa? Nah, itu harus dengan penuh kesadaran mengetahui itu. Dan bagaimana pengalamannya ketika menjalankan ibadah itu? Ketika ibadah, pengalaman saya menjadi lebih nyaman. Ketika ibadah itu dilakukan, pengalaman saya misalnya disembuhkan misalnya ya dari pikiran-pikiran yang mengganggu. Itulah yang disebut dengan spiritualitas. Sehingga ketika pasien mengalami kondisi-kondisi yang terminal, sakit, kemudian yang disebut dengan perawatan paliatif tadi masuk ke dalam perawatan tersebut, maka kemungkinan pasien mengalami masalah yang disebut dengan distress spiritual. Ya, mungkin kalian sudah pernah dengar ya istilah diagnosis keperawatan yang ada di buku standar intervensi misalnya ya, tentang distress spiritual. Namun kali ini Bapak ingin menyajikan sumber yang lain, yaitu dari WEN 2013 menyebutkan bahwa proses recovery dan pemulihan yang lambat, kurangnya penerimaan pasien terhadap kondisi sakitnya, terhadap kualitas hidupnya yang menurun, dan meningkatnya masa hospitalisasi. Jadi pasiennya kurang menerima terhadap kondisi-kondisi tersebut. Ketika penerimaannya itu lambat, masalahnya adalah misalnya hubungannya antara dirinya dengan yang di atas atau Tuhan, maka muncul masalah distress spiritual. Jadi distress spiritual itu tidak melulu tentang orang yang malas berdoa, malas beribadah, tapi lebih dalam dari itu. Ya, karena yang disebut dengan spiritual, maka definisinya lebih dalam dari itu. Tidak hanya malas ibadah, tapi tidak bisa menghayati iman, agama yang dianutnya dalam mengimplementasikan atau mengaplikasikannya dalam setiap kehidupannya. Nah, ini agama ya. Agama diorientasikan kepada organisasi. Jadi agama itu sebenarnya organisasi menurut Scotter and Camp ya 2015. Sistem kepercayaan dan keyakinan, praktik dan ritual yang akan menghubungkan seseorang ke kondisi realitas. Ya, jadi masing-masing negara, daerah itu kan tentu agamanya variatif, gitu ya. Sehingga di sini disebutkan bahwa agama itu diorientasikan kepada organisasi sistem kepercayaan dan keyakinan, lebih ke praktek dan ritual yang dijalankan yang menghubungkan seseorang ke kondisi realitas. Ya, kalau percayanya dengan Tuhan, maka menghubungkan seseorang dengan Tuhan. Atau dengan beda kepercayaan, beda-beda ya hubungannya dengan ke siapa gitu ya, yang disembah. Oleh karena itu, agamanya definisinya seperti ini. Religiusitas adalah perangkat kepercayaan yang merujuk pada aktivitas yang didasarkan pada keyakinan dan keimanan, seberapa pentingnya suatu agama dalam kehidupan seseorang atau hubungannya dengan kekuatan yang maha dahsyat. Ini menurut Jamason
2012. Ini salah ketik ya. Jadi di sini agak mirip ya antara agama dengan religi. Religi ya agama artinya, bahasa Inggrisnya kan religi, menjadi religiusitas. Baik, tapi dalam keperawatan, pengkajian yang sering kita temukan di rumah sakit, ya maka yang muncul itu adalah spiritualitas. Sedangkan agama itu dimasukkan ke identitas pasien. Baik, itulah perbedaan antara spiritualitas dan religiusitas atau agama. Berikutnya, kematian dalam perspektif agama. Di sini Bapak ingin menyampaikan hasil penelitian dari Simna, Nobel, dan kawan-kawannya tahun 2013 menyebutkan bahwa semua pasien paliatif telah memikirkan tentang kematiannya dan tak seorang pun yang menunjukkan rasa takut akan kematian. Beberapa menunjukkan keinginan agar kematian segera menjemputnya. Kalau melihat teori ini atau hasil penelitian ini, tentu sangat berbeda atau bertentangan dengan apa? Dengan tenaga kesehatan, dengan keluarga mungkin. Bagi si pasien mungkin dia ingin segera ajal menjemputnya, tapi bagi keluarganya kan tidak demikian. Ya kan, keluarganya mengusahakan pengobatan atau perawatan yang sebaik mungkin. Begitu juga kita, tenaga kesehatan, akan mengusahakan sebaik mungkin untuk menyelamatkan pasien. Nah, disinilah letak perawatan paliatif yang bisa perawat berikan. Ya, berupa apa? Berupa pandangan-pandangan kematian di dalam ajaran agamanya. Tentu yang memberikan adalah yang sesuai dengan agama si pasien. Oleh karena itu, kita harus mengetahui pandangan-pandangan tentang kematian dalam ajaran agama kita masing-masing. Jika pasiennya Islam agamanya, maka perawat-perawat yang Islam, beragama Islam, harus memberikan pandangan-pandangan kematian yang sifatnya, misalnya ya, tergantung dari masalah pasien, memotivasi yang positif, ya, kemudian yang sifatnya kemudian memberikan semangat, bergantung sama dengan yang di atas. Oleh karena itu, carilah ayat-ayat dalam kitab suci kalian yang menjelaskan atau menyampaikan tentang pandangan kematian. Itu harus kalian kuasai beberapa ajaran atau ayat kitab suci. Jika ada yang sudah mengetahui dan paham, oh ini sebagai modal, bagus artinya. Sebagai modal ketika ada pasien yang mengalami yang demikian. Namun jika belum, yuk kita belajar, cari tahu, supaya kalau kita tahu, kita mudah untuk menyampaikannya kepada pasien. Berikutnya adalah barrier dan strategi spiritual care. Barrier itu penghalang, ya, rintangan ketika kita mau melakukan perawatan paliatif kepada memberikan spiritual care. Apa menjadi tantangan dan rintangan kita? Yang pertama adalah waktu yang tidak tersedia. Ini masalah klasik ya. Kemudian masalah yang tidak terselesaikan. Wah, ini jangan-jangan perawatnya ikut putus asa dalam merawat pasiennya. Kayaknya nggak ada kemajuan ya. Sudah dilakukan intervensi A, B, C, baik medis maupun keperawatan, namun sulit mencapai kemajuan. Nah, ini harus kita hindari baiknya ya. Kemudian, tidak memperhatikan privasi pasien. Kurangnya keterampilan perawat. Keterampilan apa yang termasuknya keterampilan tadi? Keterampilan dalam mengetahui atau menguasai ajaran-ajaran agamanya tentang pandangan tentang kematian. Ini kan artinya kita nggak punya keterampilan. Atau keterampilan yang lain yang sudah kita pelajari sebelumnya pada materi-materi sebelumnya. Keterampilan komunikasi, pemahaman tentang perawatan paliatif, diagnosis keperawatannya, pengkajiannya, dan sebagainya. Ada perbedaan keyakinan antara perawat dan pasien. Oh, ini jelas sulit ya. Kalau misalnya asuhan spiritual care, tentu harus agama yang sama. Kalau sifatnya spiritual sebenarnya bisa sih diberikan dengan agama yang berbeda. Karena itu kan kita hanya menggali makna ya. Menggali makna. Tapi untuk memberikan pandangan kematian tadi, mungkin kita yang agak sulit di situ. Namun di sini juga ada strateginya, bagaimana caranya agar rintangan-rintangan itu bisa diatasi. Yang pertama, melakukan rujukan secara tepat.
Ya, rujukannya kalau ada pelayanan kesehatan yang khusus palliative care, maka kita bawa pasien itu ke bangsal palliative care. Ya, baik rujukan internal maupun rujukan eksternal. Bisa juga mungkin kita mengkonsulkan ke rohaniawan. Jika kita pikir pasiennya membutuhkan dan kita tidak mampu untuk melakukannya. Yang kedua, mempertahankan harapan secara realistis. Ya, harapan-harapan yang perawat sampaikan itu yang sesuai dengan kondisi pasien. Ini sudah ada di materi sebelumnya, ya. Kemudian mengatur dan memodifikasi lingkungan, meningkatkan kemampuan konseling, dan melakukan wawancara mendalam. Ya, poin 4 dan 5 itu bisa kita lakukan karena kita terbiasa melakukannya. Mudah memang ada teori-teori buku untuk belajar konseling, wawancara mendalam. Namun kalau kita jarang melakukannya, kemampuan itu tidak akan terasah dengan baik. Jadi mulailah untuk belajar sering melakukannya. Kita akan mendapatkan banyak pengalaman dan semakin ke depannya semakin meningkat kemampuan kita untuk melakukan konseling dan wawancara secara mendalam. Lanjut, seperti apa peran perawat dalam spiritual care? Yang pertama, melakukan pengkajian spiritualitas. Ini sudah ada di materi kelas kita yang kemarin, minggu lalu, termasuk pada pasien yang memiliki agama dan kepercayaan minoritas. Apakah ada keyakinan yang menimbulkan konflik selama masa perawatan? Nah, akreditasi rumah sakit ya juga menggarisbawahi ini ya, bahwa rumah sakit harus bekerja sama dengan rohaniawan. Ya, jika di Indonesia ada 6 agama, maka harus ada MOU ya antara rumah sakit dengan ke-6 agama yang ada di sekitar lingkungan rumah sakit tersebut, rohaniawannya. Untuk apa? Ya, meskipun yang minoritas tetap bisa terlayani dengan baik. Khususnya pasien-pasien yang selamat dalam perawatannya ada masalah pada keyakinan sehingga menimbulkan konflik dalam perawatannya. Yang kedua, bekerja sama dengan rohaniawan untuk mengurangi distres spiritual, terutama pada pasien yang merasa terabaikan. 3, menggunakan keterampilan komunikasi yang baik. Ini disebut dengan istilah dialog spiritual. Nah, dialog spiritual ini menurut WEN 2013 hasil penelitiannya bahwa akan meningkatkan apa? Outcome, hasil dari asuhan keperawatan yang kita berikan. Nah, ini sudah terbukti ya, artinya begitu kita melakukan asuhan nyeri misalnya, plus dengan spiritual, mungkin asuhannya lebih berhasil lagi. Karena sesuai yang Bapak sampaikan di awal, bahwa spiritual care ini menjadi dasar utama asuhan. Ya, dasar, fondasinya. Dan lebih lanjut disebutkan dalam penelitian WEN 2013 bahwa dengan dialog spiritual dapat memberikan peluang kepada perawat untuk mengeksplorasi secara otentik mengenai efek penyakit, kondisi pasien, dan kehidupannya. Baik, kita masuk ke bagian kedua, yaitu perawatan paliatif dalam perspektif sosial dan budaya. Yang pertama kita lihat tinjauan sosialnya terlebih dahulu, baru kemudian tinjauan budaya. Baik, tinjauan sosialnya, bahwa disebutkan faktor sosial memberikan efek terhadap kondisi sehat sakit. Oh, ternyata kondisi sehat sakit pasien itu juga dipengaruhi oleh status sosialnya. Clark 2010 menyampaikan hal yang sama, bahwa pengalaman seseorang terhadap kesehatan maupun kejadian sakit itu dipengaruhi oleh sosial, ekonomi, dan karakteristik budaya. Meskipun faktor biologis ini memiliki peran penting terhadap penyebab dari penyakit pasien, namun kita harus meyakini juga dan mengetahui bahwa faktor sosial itu memberikan efek terhadap kondisi sehat sakitnya. Maksudnya apa? Wah, bisa saja faktor sosial ini akan memperburuk kondisi pasien. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa orang yang sakit itu bukanlah murni sebagai status biologisnya yang sakit, namun juga ada dimensi sosialnya. Namun memiliki dimensi sosial juga. Seperti apa? Ya, Walsh 2004 dalam buku Perawatan Paliatif ada yang disebut dengan Foundations in Nursing and Healthcare, Introduction to Sociology for Healthcare.
yang menyebutkan bahwa aspek sosial itu mempengaruhi bidang kesehatan dalam hal apa saja. Ada 9, yaitu yang pertama adalah criticus mental illness. Maksudnya adalah bagaimana masyarakat, pasien dalam hal ini, memandang kesehatan mental itu seperti apa. Sehingga jika muncul masalah-masalah kesehatan mental bagi pasien atau masyarakat yang belum paham, ini kadang tidak dipandang sebagai sesuatu yang harus diselesaikan. Apalagi sesuatu yang harus dibantu oleh petugas kesehatan yang profesional. Sehingga efeknya apa akibatnya? Dibiarkan saja kondisi seperti itu. Karena lingkungan sosialnya menganggap bahwa itu sesuatu yang wajar. Yang kedua adalah social ideas about the body. Jadi ini pendapat-pendapat sosial tentang tubuh ini. Sehat itu apa? Sakit itu apa? Nah, ini kan sangat mempengaruhi persepsi si pasien, ya kan? Ketika memiliki persepsi yang baik, mungkin responnya akan lebih baik ketika mendapatkan asuhan. Yang ketiga adalah doctor-patient relationship, jadi hubungan antara pasien dengan dokter atau pasien dengan perawat. Kemudian yang keempat, social determinant of health. Ada deviance and the sixth role, ya bagaimana sakit itu menurut pandangan sosial, pattern of health and illness experience, pengalaman apa pola kesehatan dan pengalaman dia sakit, illness behavior di lingkungan tersebut seperti apa, power and professionalism in care, dan yang terakhir adalah the experience chronic illness. Baik, berikutnya adalah tinjauan budaya. Budaya adalah jalan hidup yang memberikan pandangan dunia, dasar dalam memahami dan menciptakan realitas hidup seseorang, mengarahkan makna dan tujuan hidup dan sekaligus memberikan dan menjadikan acuan hidup. Jadi, maksudnya bahwa budaya itu mempengaruhi pandangan pasien dalam menjalani kehidupannya. Mungkin diperjelas oleh pernyataan Clark dan Phillips 2010, bahwa budaya mempengaruhi pasien bagaimana ia memilih, menunjuk sesuatu, menginginkannya, bagaimana dia berdiskusi tentang berita buruk, bagaimana dia membuat keputusan, bagaimana dia punya pengalaman tentang kematian, bagaimana dia penanganan dan perawatan menjelang kematian. Nah, ini semuanya dipengaruhi oleh budaya-budaya pasien. Sehingga Selman Speck dan Gisels dan kawan-kawan 2014 ini mengelompokkan 3 budaya yang berhubungan dengan pengalaman sakit. Yang pertama, sakit sebagai budaya. Maksudnya apa sakit sebagai budaya itu? Ada 2 orang dengan penyakit yang sama, mungkin memiliki pengalaman berbeda tentang sakitnya. Sehingga karena memiliki pengalaman berbeda, tentu asuhannya juga kadang berbeda. Cara kita memberikannya. Karena budaya pasien satu akan berbeda dengan budaya pasien yang lain. Kita mungkin jarang menemukan itu karena kita tinggal di lingkungan dengan budaya yang hampir seragam, Melayu ya kalau di Bangka ini. Tapi kalau di daerah lain atau di mancanegara, ya itu mungkin lebih berasa. Rumah sakit besar rujukan misalnya, katakanlah misalnya rumah sakit Cipto Mangunkusumo, yang datang dari seluruh Indonesia pasiennya, nah akan terlihat sekali di situ kan, bagaimana budaya itu mempengaruhi perawatannya. Kemudian yang kedua, makna kematian dan sakit. Kematian dan sakit selalu terjadi.
dan hadir dalam kehidupan. Eksistensi manusia adalah menjadi dan menuju sakit dan kematian. Ini sebenarnya budaya yang setiap orang itu sudah tahu ya, bahwa pada akhirnya, endingnya, kehidupan kita itu yang menuju ke sakit dan kematian. Gitu kan? Ini memang sudah dimiliki oleh manusia, kesadaran seperti ini. Yang ketiga, narasi tentang sakit. Bahwa budaya itu mempengaruhi pasien menemukan sebuah makna. Ketika yang mengalami sakit itu dari budaya tertentu, akan berbeda menemukan maknanya dengan pasien lain dari budaya yang berbeda. Oleh karena itu, setelah kita mengetahui tentang budaya itu akan mempengaruhi dalam perawatan paliatif, maka ada 4 model kompetensi budaya yang harus diketahui oleh perawat, yaitu yang pertama keragaman budaya. Kita kenal dan paham bahwa kita ini tinggal di populasi atau di masyarakat yang memiliki budaya yang berbeda-beda. Jadi kalian harus paham dulu ini. Dan unik nilai dan kepercayaan serta ada tradisi yang dimiliki oleh pasien tersebut. Jadi janganlah merasa aneh ketika pasiennya ada sesuatu yang nilai kepercayaan budayanya yang mungkin tidak sesuai dengan budaya si perawat. Jadi paham dulu, kita ini berbeda loh. Macam-macam budaya yang ada, seperti itu. Yang kedua, kesadaran akan budaya. Bahwa dalam proses perawatan itu akan terjadi pertukaran informasi dan pengetahuan tentang kesehatan. Kalau kita yang memberikan. Kalau dari pasiennya mungkin dia akan menginformasikan tentang kepercayaan dia dan praktek khusus yang dia miliki. Nah, bagaimana kita merespon itu kan? Oh enggak Pak, kalau di saya, budaya saya seperti ini, bagaimana boleh enggak? Bagaimana Pak, kalau kami seperti ini? Belum dari tata cara ngomongnya, intonasi suara dan lain sebagainya. Sehingga kembali kita harus paham dengan situasi seperti itu. Yang ketiga, sensitivitas terhadap budaya. Mengenal perilaku dan tingkah laku dan kepercayaan. Jadi kita harus belajar. Ketika kita bertugas di daerah tertentu, misalnya saya bertugas di Sungai Liat, daerah Bangka, maka budaya masyarakat di Sungai Liat ini seperti apa ya? Perilakunya, tingkah laku, kepercayaannya, bahasanya, jarak komunikasinya, sentuhan. Bahkan kalau saya identifikasi sesuai dengan data rumah sakit, ada bahasa-bahasa khusus mungkin yang saya perlu penerjemah kalau saya bicara di lingkungan yang lebih luas. Seperti di rumah sakit kami misalnya, tempat Bapak bekerja, karena menerima rujukan dari Bangka dan Belitung, maka harus ada penerjemah bahasa Belitung kalau pasiennya ternyata orang Belitung. Atau dari kabupaten-kabupaten yang lain yang mungkin agak berbeda bahasanya dengan bahasa di Kabupaten Bangka. Tujuannya apa? Kembali supaya dalam melakukan perawatannya terkait dengan budaya pasien, kita bisa melakukannya dengan benar, dengan baik asuhan paliatifnya. Yang keempat, kompetensi budaya. Keragaman budaya sebagai fakta dan perilaku menjadi praktek keseharian. Ya, kalau misalnya ada budaya-budaya tertentu yang berhubungan dengan kesehatan dan perawatan pasien, yang sifatnya positif, tentu tidak apa-apa kalau itu kita terima. Baik, demikian kelas kita hari ini atas materi yang sudah Bapak sampaikan tentang asuhan perawatan paliatif dari perspektif agama dan spiritualitas, sosial dan budaya bisa kalian pahami dengan baik. Oke, sampai jumpa pada kelas minggu depan. Selamat siang.